Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Pernata dari kelas 2A D4 Akuntansi dengan NIM 2311021018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Electronic Data Processing. Apa itu Electronic Data Processing? Adalah proses mengumpulkan dan menilai bukti untuk menentukan apakah sistem komputer mampu mengamankan harta, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif, dan menggunakan aktiva perusahaan secara hemat. Metode audit EDP ada 3. Yang pertama, auditing around the computer. Yang kedua, auditing through the computer. Yang ketiga, auditing with the computer. Yang pertama dijelaskan auditing around the computer, yaitu suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Teknik ini tidak menguji langkah-langkah proses secara langsung, hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer, seperti input, ke proses, lalu output. Yang kedua, auditing through the computer adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Cara ini menggunakan asumsi bahwa apabila sistem pemrosesan ditemukan pengadilan yang memadai, maka kesalahan dan penyalahgunaan tampaknya tidak akan terlewat untuk dideteksi, sehingga keluarannya dapat diterima. Yang termasuk pengendalian aplikasi, yang pertama pengendalian masukan, yang kedua pengendalian pemrosesan, yang tiga pengendalian keluaran. Yang termasuk pengendalian umum, yang pertama rencana organisasi dan operasi aktivitas EDP, yang kedua prosedur untuk mendokumentasikan, meminjam, menguji, dan menyetujui sistem atau program dan perubahan. Yang ketiga, pengendalian yang dibangun dalam peralatan oleh pabrikan. Yang keempat, pengendalian atas akses peralatan dan berkas data. Yang terakhir, data lain dan pengendalian prosedural yang mempengaruhi operasi PDE secara keseluruhan. Yang ketiga, dijelaskan auditing with the computer adalah audit yang menggunakan komputer sendiri atau disebut juga audit software untuk membantu melaksanakan langkah-langkah audit, yaitu dalam pengujian substantif, disebut juga menguji saldo perkiraan laporan keuangan. Sistem pengendalian intern dalam EDP adalah tujuan SPI dalam EDP adalah untuk melindungi harta perusahaan, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Ada berbagai jenis audit sistem informasi. Yang pertama, audit aplikasi sistem informasi. Yang kedua, audit pengembangan sistem aplikasi. Yang ketiga, audit pusat layanan komputer. Audit aplikasi sistem informasi adalah biasanya meliputi pengkajian yang ada di setiap wilayah umum, yaitu input, proses, atau output. Selanjutnya, audit pengembangan sistem aplikasi. Audit pengembangan sistem diarahkan pada aktivitas analisis sistem dan programmer yang mengembangkan dan memodifikasi program aplikasi, file, dan prosedur-prosedur yang terkait. Pengendalian proses pengembangan sistem mempengaruhi keandalan program-program aplikasi yang dikembangkan. Ada 3 wilayah umum yang menjadi perhatian audit. Yang pertama, standar pengembangan sistem. Yang kedua, manajemen proyek dan pengawasan perubahan program. Yang terakhir, audit pusat layanan komputer. Normalnya, audit ini dilakukan sebelum audit aplikasi untuk memastikan integritas secara umum atas lingkungan yang di dalamnya aplikasi akan berfungsi.
Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.